tapi rencana kita awal ini kita maju dengan independen. Kalau KTP dukungan dari masyarakat melalui pengumpulan KTP untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan oleh KPU. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya nama Sakarias Paul. Posisi saya terakhir, saya juga pernah menduduki beberapa kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Lembata, kemudian menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah. Ketiga, saya pernah menjadi kepala dinas catatan sipil, dan yang paling lama itu saya pernah terakhir sampai pensiun itu menjadi kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Di situ yang saya ketemu Pak Lukman di Jakarta, karena setiap tahun itu para kepala dinas seluruh Indonesia itu rapat kerja di Jakarta. Birokrat, tentunya pengalaman 30 tahun lebih bekerja di pemerintah itu, berarti kami sering mendampingi bupati ganti bupati. Kalau saya itu kurang lebih ada 7 bupati saya dampingi. Di situ tentunya banyak pengalaman yang saya timba dari bupati ke bupati. Setiap kita Tuhan sudah memberikan talenta, ada yang plus, ada yang minus, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Tentunya kita sebagai manusia sambil bekerja, sambil belajar. Dan kali ini saya dengan Pak Lukman maju di Flores Timur ini tentunya dengan satu tekad untuk memperbaiki Flores Timur yang sudah maju, tetapi kita berjuang untuk lebih maju lagi. Karena kalau kita setiap hari ada di Flores Timur ini, termasuk di Solor ini, kita merasa bahwa kita aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Tapi begitu kita bergerak ke Sika, bergerak ke Ende, bergerak ke Lembata, ternyata kita merasa bahwa kita Flores Timur ini sepertinya ketinggalan. Karena orang sudah maju sekali. Dan kami yang bertugas di luar daerah dengan melihat kemajuan orang lain, bagaimana cara mereka melobi anggaran di pusat dan sebagainya, yang melatar belakangi kenapa kami berdua ingin maju. Kalau Pak Lukman maju yang kedua, kalau saya baru maju pertama ini, karena beliau pinang saya menjadi calon wakil bupati, maka dengan berbagai pertimbangan saya menerima itu demi kepentingan Lewotana ini. Bupati demi bupati tentunya bapak-bapak alami bahwa kita punya bupati terdahulu bukan orang politik. Apakah sekali ini beri kesempatan kami orang birokrat ini yang asam garam kami sudah nikmati di pemerintahan ini mencoba memimpin daerah ini. Kalau Tuhan dan Lewotana mengizinkan kami untuk memimpin daerah ini, mungkin kami mencoba meneruskan apa yang kami kerjakan. Kami tidak belajar bekerja di pemerintahan, tetapi kami sudah bertahun-tahun bekerja di pemerintahan. Banyak orang berpikir bahwa dia kering tandus. Saya tidak. Kalau kita melihat apa yang harus dibutuhkan petani, memang kita harus memperhitungkan di wilayah-wilayah tertentu mungkin tanah, orang bilang tanah isi itu mungkin tidak setebal di daerah lain karena di bawahnya mungkin ada batu cadas yang tidak bisa menembus akar yang dalam tanaman tertentu, tetapi tanaman-tanaman lain bisa kita coba. Yang penting kita siapkan air dan sebagainya. Bapak-bapak sekalian, kenapa saya omong soal pertanian? Karena kita ini lebih dari 75% hidup dari bertani. Kalau kita mau sejahtera, ini kita perbaiki dulu ini sektor. Petani ini mereka butuh apa? Ya, kalau daerah kering seperti ini tentunya butuh air. Kenapa kita tidak bisa bor air tanah saja? Tidak bisa ya? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang bisa kita coba. Supaya musim panas juga orang bisa tanam sayur, tanam jagung juga bisa. Karena dari situ itu sumber keuangan kita bisa dapat dari kebun. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Rugi kalau tidak pilih. Kenapa saya bilang rugi? Karena kami dua ini paling tahu masalah pendidikan. Apa yang dibutuhkan sekolah? Apa yang dibutuhkan guru-guru? Kami paling tahu. Jadi kalau kami terpilih nanti, pasti kami akan melihat pendidikan itu sebagai skala prioritas untuk bagaimana menyiapkan sumber daya manusia di Flores Timur ini.
Karena kita nanti kalah bersaing. Kita orang Flores Timur ini pintar sekali, banyak sekali orang pintar. Tapi daerah kita seperti ini. Saya omong ini agak sedikit apa, tapi kemarin KPK datang di Flores Timur, deputi pencegahan itu, dia sampai omong, saya juga tidak bertatap muka langsung, tapi dimuat di media bahwa kamu di Flores Timur ini urus pemerintahan betul-betul atau kamu urus main-main ini. Zona merah itu berarti kita dilarang membangun.